Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan, kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, masuk ke berita pertama nih, Gra. Kemarin ada lagi nih pelarangan ibadah, Gra. Waduh. Gua kesel banget nih, Gra. Emosi gua. Tahan dulu, sabar, tahan dulu, cerita dulu, jangan emosi dulu. Ini nih gimana ya? Jadi tuh kejadiannya kemarin tuh viral di sosmed kan ya. Itu ada oknum warga yang ngenarasiin ngelarang umat Kristen beribadah di gereja. Waduh. Wah kan, nah aksi dugaan persekusi ini kan terjadi di gereja Kristen Daud yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Raja Basa, Bandar Lampung. Nah salah satu oknum ini warga itu ketua RT, Gra. Oh. Namanya si Wawan. Dia tuh memasuki perkarangan gereja, dia manjat pagar. Aduh. Terus dia ngedobrak pintu depan, langsung ngusir dah tuh ke jamaah-jamaah gereja yang lagi, jamaah-jamaah orang Kristen yang lagi ibadah. Gitu. Disuruh berhenti dah tuh, langsung suruh keluar. Wah, kacau banget sih itu. Nih si Wawan meresahkan ya. Ya padahal kan dia lagi ibadah itu loh. Ngapain sih kayak gitu? Kan kayak gitu melanggar hak ibadah setiap warga negara kan? Nggak boleh kan? Terus juga di luar lingkungan gereja nih, ternyata di videonya itu juga udah banyak warga tuh, teman-temannya dia juga tuh yang ngebantu dia buat ngeberhentiin jamaah-jamaah Kristen ini kan. Udah nunggu di luar juga ya, akhirnya karena mereka takut sama intimidasi oknum di sana, warga di sana, ya akhirnya diberhentiin lah nih ibadah gereja yang di situ gitu. Ya pantas dihukum sih Bang. Ya makanya kalau misalkan polisi tahu nih ada persekusi kayak gitu, ya akhirnya ya turun tangan pasti kan. Nah di Treskrimum Polda Lampung ini Kombes Reynold Huta Galung ini ngebenerin kalau video viral itu tuh ada gitu. Nah Pak Reynold ini ya bilang kalau kasus itu ya udah ditanganin lah sama ya Polres Bandar Lampung, gitu, Bandar Lampung. Ya semoga aja orang-orang kayak gini tuh dikasih hukuman yang setimpal lah gitu. Masa mau semena-mena buat agama lain gitu. Kalaupun jamaah itu ada masalah ya seenggaknya jangan ngambil keputusan sendiri. Kan ada aparat hukum gitu loh. Masyarakat sipil juga nggak boleh main hakim sendiri. Gitu. Lagian ini banget loh, niat banget loh sampai manjat pagar ya. Kalau alasannya yang nggak ada izin ya mestinya ya kan dibuatin gitu biar dapat izin ya. Orang mau ibadah kok dipersulit. Ya bukannya ini ya, ibadah tuh kan dijamin sama konstitusi. Masa ada peraturan yang lebih tinggi dari UUD 45? Benar. Karena pemerintah juga jangan takut juga, jangan tinggal diem juga gitu loh. Karena ketidakadilan ini sebenarnya banyak banget di masyarakat umum, apalagi di pelosok-pelosok sana kan. Karena di atas mereka tuh harusnya ada konstitusi yang emang apa ya, yang emang semua orang tuh berhak beribadah gitu loh. Iya, harus dipatuhi. Karena mereka kan konsepnya kan Islamfobia, padahal mereka ini Kristen fobia kayaknya. Takut sama orang Kristen kayaknya. Ada aja gitu. Gue kesel banget sama orang kayak gini tuh. Iya. Duh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Ada berita kalau Ketua Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja ini nekenin aturan sosialisasi atau kampanye terkait Pilpres 2024. Ya terus beliau ninggung lah adanya capres yang sering keliling sana-sini. Ya tau lah ya. Katanya gini nih Bang. Gimana? Mohon maaf nih, keliling terus lama-lama kon ono opo toh iki gitu. Capres itu doang tuh yang keliling terus. Hehehe. Ya beliau bilang ya itu di diskusi OTW 2024. Acaranya namanya Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu di Erian Hotel Jakpu. Gimana tuh Gra ya? Ya tau lah siapa yang sering keliling ya nggak? Keliling-keliling. Tapi kan semuanya tuh ada aturannya juga ya harusnya ya. Pak Bagja ini juga ngingetin juga kalau nggak boleh ada ajakan publik dulu. Karena emang belum masa kampanye juga kan. Dia nilai kalau ajakan-ajakan yang kayak gitu-gitu ya udah masuk ke ranah kampanye padahal belum. Iya, gitu. ya kayak yang kita bilang gitu kan dari sebelum-sebelumnya. Ya semuanya ada waktunya gitu, ada etikanya, nggak boleh kayak gitu kan. Ya mungkin doi kebelet pengen nyapres kan. Makanya juga start kampanye duluan kan. Padahal kan belum resmi juga ditunjuk sebagai capres gitu. Ya baru dapat dukungan lisan dari partai aja udah belaga begitu kan. Belum juga diketok sama KPU. Tapi ya gimana ya, bingung sendiri juga nih taman safari politiknya kemana-mana jadinya kan. Ya baru kali ini ya ada kandidat yang nggak boleh malu kayak gitu, kayak keliling-keliling gitu ya. Orang Indonesia bukan sih ya, bukannya di Indonesia mestinya menjunjung tinggi tata krama, sopan santun gitu kan. Ya mau lewat depan orang aja kita wajib
Misi punten. gitu. Lah ini mau lewat nyapres nggak pakai adab gitu kan. Ya belum waktunya itu, udah keliling aja. Mungkin ini fenomena baru kali ya, Gra, Betul, ya. oke. Karena dulu tuh orang-orang kalau dicalonin dulu baru kampanye iya. gitu kan. Nah, tapi ini kebalik nih. Dia sibuk kampanye dulu terus Baru dicalonin. baru dicalonin. Ya kalau dicalonin, Kalau enggak, ya lihat aja pendukungnya masih ribut mulu kan di dalam gitu loh kasarannya. iya makanya kan karena fenomena baru belum ada peraturan yang ngiket seorang ketika kampanye sebelum waktunya itu. Jadinya ya peraturannya selama ini ya cuman ngangkat orang yang udah dicalonin aja. Benar. Cuman kan ya orang itu harusnya punya malu Harusnya. Kalau yang antar partai yang ngedukung ini nggak ngedukung ya gimana gitu. Ribet internal jadinya ya. Ya, ibarat gini, lu udah ngedeketin tiba-tiba nggak jadi Iya, kan susah. curhat. Iya, ente lagi guys, nice try. Ribet lah pokoknya orang-orang kayak gini nih. Besok-besok kalau emang ngadain pemilu nih, jangan dikabarin dulu deh, biar surprise aja gitu. Iya. Waktu dia ikut pemilu malah kan pakai politik identitas juga kan. Ah. Sekarang malah nyuri start kampanye. Aduh. Iya tuh ya, daripada ya satu negara pusing kan mikirin tingkah dia, ya mending gitu aja kali ya. Maksudnya kayak ya supaya ya pemilu ini ya jadi pesta rakyat, Benar. bukan ya malah ya curi-curi start kayak gitu. Ya semoga aja lah, rakyat udah pintar juga kan ya. Mereka juga tahu kok calon yang terbaik itu siapa yang bakal mereka pilih. Bukan dari orang yang bener-bener radikal atau dekat sama orang-orang yang intoleran lah. Tapi seenggaknya rakyat Indonesia tahu lah Jakarta tuh kayak gimana. Iya, pokoknya yang ngerti Nusantara deh, kebinekaan gitu. Apalagi partainya ada Partai Umat. Iya, kemarin. Ya, kita politik identitas. Aduh. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari MR Gonjleng di video gagasan UKI yang judulnya Politik Identitas Partai Umat versus Politik Gagasan PSI. Nah, komentarnya gini nih. Ayo kawan, besarkan PSI pada 2024. Harapan kami untuk PSI tetap konsisten dengan gagasan yang telah disampaikan. Dan kami menunggu lahirnya gagasan baru dari PSI. Kami percaya PSI. Waduh. Ya pemilu 2024 ini bakal makin heboh nih. Benar. Ya kan? Ya pasalnya Partai Umat kan ya udah ngaku nih kalau mereka bakal ya pakai politik identitas. Ya ini ya bahaya banget kan nih buat Indonesia nih. Tapi Bang, di sisi lain nih ada partai yang kayak PSI nih yang ngemukain gagasan gitu buat persatuan. Benar. Jadi ya rakyat mestinya paham lah yang mana yang terbaik gitu. yang Mau milih bijak yang yang mana mana ya, gitu. Bener banget. Oke, komentar selanjutnya datang dari Jakarta Timur 7613 di video Logika Ade Armando yang judulnya Panji Pragiwaksono tak layak membuat lelucon tentang Brigadir Yosua. Komentarnya begini nih. Terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Setuju banget Pak Ade, narasinya top. Panji emang kadang suka berlebihan gitu teman-teman. Iya semua orang tahu lah dia komika, tapi kan ada batasannya buat pelawak juga. Jadi jangan asal lucu juga, kan kasihan juga keluarga korban kalau almarhum dijadiin bahan candaan gitu kan. Emang kalau keluarganya Panji digituin, emang nggak marah. Kan Iya. gitu. Bener banget. Dark jokes, iya dark jokes. Cuman kan biasanya ngomongin diri sendiri kan, Benar. bukan ngomongin orang lain. Apalagi orang lainnya udah nggak ada. Iya. Panji. Di. Lanjut gak? Komentar selanjutnya dari @nilawati8950 di video timeline yang judulnya KKB Papua itu gerombolan pengecut. Nah, komentarnya gini nih. Kru Cokro TV cerdas-cerdas, khususnya Bung Denny dalam acara timeline. Senang ngikutin opininya, apalagi soal KKB yang nggak pernah tuntas konflik yang terjadi di tubuh KKB itu sendiri. Semoga Cokro TV makin sukses ke depannya. Amin. I love Indonesia. Wih. Amin. Ya sampai sekarang KKB ini masih jadi persoalan penting ya buat Indonesia. Ya masalahnya ya mereka itu ya sembunyi di hutan. Ya sekali muncul ya rakyat sipil jadi korban. Ya, mereka nggak berani hadap-hadapan langsung gitu sama aparat. Jadinya ya korban dari orang yang nggak bersalah itu ya terus berjatuhan, nggak salah apa-apa, kena gitu. Serem ya? Serem. Tiba-tiba ada kan ngerikan. Oke, komentar selanjutnya datang dari MP Merah Putih 4934 di channel Eko Kuntadi yang judulnya Yang bilang karisma bangsa jejaring teroris ngaco. Komentarnya gini nih.
Terima kasih Mas Eko. Setelah mendapatkan penjelasan di sini, saya jadi berubah pikiran. Selama ini nggak tahu sekolah karisma bangsa. Baru tahu dari konten Mas Alif. Saya pribadi yang anak-anak saya sekolah di British School Jakarta sangat mendukung sekolah-sekolah yang mengutamakan toleransi antar umat beragama dan sesama manusia. Thank you. Wah, ini influencer itu tuh emang harus gitu ya, ekstra hati-hati ya kalau bikin opini ya. Bener. Ya karena pendapatnya kan didengar sama banyak orang nih, ya nggak? Kalau opininya salah, ya banyak orang juga yang terjerumus nantinya. Iya. Karena informasinya juga salah gitu. Tapi kalau misalkan masalahnya di sini kan, masalahnya itu kan sensitif dan berbahaya gitu kan ya. Makanya ini mesti jadi perhatian nih setiap orang buat didengar opininya. Gitu. Makanya kalau mau jadi influencer harus berdasarkan fakta dan aktual dulu gitu, baru bisa ngomenin orang. Iya, netizen kan bener-bener ini banget ya, namanya influencer kan pasti Benar, ngikutin gitu. benar. Apalagi fansnya gitu kan. Militan banget tuh. Parah. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye-bye.